nilai yang paling berat di hari-hari terakhir. Setelah itu kita dibagi, satu lokal itu rumah isinya 5 orang dan semua orang itu harus presentasi ke depan. Apa kondisi labor kita hari ini, dari ilmu yang ada, apa yang akan dibuat gitu. Nah, termasuk. Kemudian kalau kita tengok, mungkin sudah komunikasi juga di lokal sekolah kemarin, kita mungkin di labor kita udah jalan. Ditengok buku harian sudah ada, buku inventaris sudah ada gitu ya. Walaupun labor kita seperti ini, tapi insya Allah dalam waktu dekat labor di sana kedapatan mau selesai. Kalau sudah selesai tentu ruang lingkup kita untuk praktikum lebih luas lagi gitu. Nah, mumpung labor kita belum selesai, bukan berarti kita tidak melaksanakan praktikum gitu. Kalau kita tengok kemarin itulah perencanaan kita untuk praktikum tidak ada. Maka mungkin untuk hari ini kita ambil sesi yang paling singkat saja. Apa yang harus disiapkan sebelum kita praktikum? Pertama, tentu LKS, lembaran kerja siswa di labor. Nah, harus kita selesaikan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat LKS? LKS tentu kita buat berdasarkan materi ajar yang ada. Nah, dan kita sudah merancang, misalnya dalam semester genap ini, berapa buah praktikum yang kita buat. Kita nanti akan dituntut, misalnya IPA biologi kelas 8. Kayaknya yang perlu praktikum nih, sekarang fisika. Pilihlah misalnya ada 6 praktikum. Nah, nanti 6 praktikum itu kita masukkan bahannya. Dan berikut perkiraan di minggu keberapa kita praktikum itu. Misalnya gaya mungkin praktikum seminggu lagi. Nah, nanti dibuat di minggu kedua bulan Januari misalnya. Nah, nanti kita konfirmasi dengan orang laborat untuk menyiapkan alatnya. Kemudian untuk apa? Untuk model LKS, dan diharapkan oleh orang itu LKS itu keluar dari guru mata pelajaran. Nah, dari guru mata pelajaran yang mengeluarkan LKS. Bukan berarti kita harus membeli LKS, terus LKS itu yang kita gunakan. Katanya itu tidak relevan. Yang relevan itu guru yang merancang LKS sendiri untuk praktikum di labor sendiri. Nah, begitu. Ada beberapa ketentuan. Pertama, panduan praktikum contohnya 1, kalorimeter. Dibuat mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, percobaan ke berapa. Kalau misalnya nanti ada 6 percobaan, nanti percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ini percobaan ke berapa. Kalau pada percobaan bisa dibuat. Petunjuknya diisi. Bagaimana cara menggunakan kalorimeter. Tentu anak untuk mengukur kalorimeter dia butuh misalnya nanti menguasai pengukuran massa gitu. Nah, dibuat di sana. Kemudian KD-nya, dimunculkan KD-nya. Kalau ini masih mahasiswa. Kalau tugas kita kemarin, ini juga kita presentasikan kemarin di sana, dan masing-masing orang harus buat juga. Dan inilah tugas kita kemarin. Kalau kita buat kemarin ini. Nah, ini tugas LKS. Ini modelnya. Ini membedakan campuran homogen dengan campuran heterogen. Kebetulan kita dapat di kelas 7 kelompok kemarin. Dan ini kita patok di praktikum percobaan kedua. Nah, ini kita buat. Dan ini yang kita harapkan nanti di bapak-bapak dan ibu-ibu guru IPA untuk membuat ini, membuat LKS ini, sehingga nanti paling tidak LKS yang masuk ke laborat itu LKS judulnya udah ada, alat dan bahannya apa. Nah, nanti baru menyusul LKS lengkapnya. Jadi Asna Dina sebagai laborat nanti sudah merancang bahwasanya di kelas 8 berapa praktikum, di kelas 7 berapa praktikum, di kelas 9 ada praktikum berapa pula, dan apa alat dan bahannya
yang udah ada merancang ini. Jadi kegiatan laporan ada. Nah, selama ini nampaknya juga tidak ada kegiatan laporan karena tidak ada mau kerjakan gitu ya. Nah, kadang kita nelpon besok pagi mau praktikum ke telepon sore ini. Besok sediakan alat ini gitu ya. Itu aja kerjanya. Jadi laporan kurang bergerak di labor gitu. Nah, inilah modelnya. Petunjuknya, tujuan percobaannya, teori dasar. Nah, ini yang perlu teori dasar. Teori dasar kalau sekarang gampang aja kita buka di internet, dicari, di copy, dan itu tak perlu banyak. Nah, kita apakan di sini. Nah, ini teori dasarnya. Teori dasar. Ini termasuk panjang nih, dan ini termasuk koreksi dari materi kemarin tugas saya nih, materi teori dasarnya terlalu banyak. Dipanggil satu-satu ke depan kan. Nah, ini salahnya ini. Teori dasar terlalu panjang ini termasuk koreksi, tapi ini belum diperbaiki. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan. Apa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk satu praktikum itu? Sendok misalnya, gelas beker, gula, pasir. Kalau itu tidak ada, itu nanti menjadi daftar usulan bagi laboran untuk semester berikutnya. Rupanya di percobaan ini kemarin kita tidak ada gula, berarti besok kita ajukan permohonan kepada kepala sekolah gula harus beli 1 kilo. Hanya ada di sana. Kalau gula ya, kalau gula tidak bayar. Kalau H2O4 yang tidak ada, harus dicari. Ya, permasalahan ada Bu. Sekarang di K13 itu anak-anak itu katanya tidak boleh disuruh kecuali nanti hal-hal kodok misalnya gitu kan. Kodok, mencari daun-daun misalnya kan itu boleh dibawa anak. Tapi kalau model bahan yang bahan habis pakai ini tidak boleh. Itu harus dituangkan melalui dana bos misalnya. Garam, walaupun garam ada di rumah masing-masing, di labor harus menyediakan gitu. Kacang hijau misalnya gitu kan, kan bisa anak bawa, tapi anak tidak diberatkan dengan hal-hal demikian. Itu pesan dari panitia pelaksana kemarin. Kalau dapat bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum itu semua disediakan oleh laboran dan labor gitu. Nah, itulah usulan nanti apanya. Kemudian ada lagi tugas pendahuluan. Ini kalau anak-anak udah membaca, misalnya besok kita mau praktikum pemisahan campuran. Berarti anak-anak udah tahu dulu. Pertama kita masuk tidak langsung praktikum, tetapi kita ada materi dulu. Anak-anak itu kita arahkan sehingga nanti dia tahu campuran itu apa, bagaimana cara pemisahannya. Baru nanti mau masuk kita tes anak-anak itu dengan tes pendahuluan. Anak-anak dituntut untuk belajar. Nah, sehingga di labor tidak jadi keributan. Kalau anak-anak kita kan di labor karena baru mungkin ya, anak-anak banyak bermain di labor. Datang ke labor senang, tapi kalau udah dikasih tugas seperti ini, waduh, capek Pak. Dan inilah yang mindset ini yang harus kita ubah pada anak-anak kita. Bukan berarti di labor harus senang-senang dan juga tidak menakutkan gitu. Nah, kita juga kalau memegang alat kaca sama anak-anak, tidak perlu takut, wah, hati-hati nak pecah, gitu. Tidak perlu dibilang seperti itu, karena itu akan menimbulkan trauma sama anak. Dia tidak mau pegang. Akhirnya praktikum gimana Pak? Dia tak pegang. Kalau pegang, pecah. Nah, kalau pecah ganti. Nah, ini yang tidak boleh kepada anak-anak, apalagi SMP. Kalau SMA mungkin sudah berani-berani titik. Kalau pecah, dia palingan bayar 10.000 selesai, gitu kan. Tapi kalau SMP, megang takut, kenapa nak mau megang? Takut pecah Pak. Nah, gitu. Karena kita setiap masuk, hati-hati nak alat gelas pecah. Jadi biasanya anak itu takut sama sekali untuk memegang. Nah, kalau kemarin, kalau alat itu pecah, ya dia pecah gitu. Besok dibilang sama kelas sekolahnya alat pecah. Tapi kalau anaknya marah, ya akan marah sama kelas sekolah gitu. Nah, artinya apa? Kita tidak menakutkan anak dengan hal praktikum gitu. Apalagi yang berhubungan dengan kimia. Semuanya kaca. Hati-hati pegang anak bukan mau memegang praktikum, nengok gelas, waduh pecah gitu. Nah, itu yang perlu diapakan sama anak-anak. Sehingga anak-anak itu tidak merasa takut di laboratorium. Mau megang ini, mau apa. Tapi kita harus ajarkan caranya.
Misalnya memegang mikroskop, awal-awal tentu kita kenalkan bagaimana cara memegang mikroskop. Apa kalian gini aja? Nah, gitu. Nanti itu kita ajarkan cara megangnya, diambil dan tahan bawahnya gitu, kita bawa. Gitu. Mau dibawa kemana tidak ada masalah asal proses membawanya gitu. Sama dengan alat kaca nanti ditaruhnya di mana, gitu. Dipaskan, kita ajarkan sama anak-anak perlakuannya, sehingga anak-anak itu memang memiliki ilmu. Setelah tes pendahuluan, ini prosedur percobaan. Prosedur percobaannya penting. Dan kalau untuk SMP mungkin tidak terlalu rumit gitu. Yang mungkin agak rumit nanti di kimia SMA. Nah, itu banyak hal-hal yang harus dikerjakan sehingga percobaan itu berjalan dengan baik. Kalau dapat ini sudah dipahami oleh anak-anak. Tes pendahuluan juga bisa diambil dari prosedur pekerjaan ini. Coba kamu tuliskan apa prosedur percobaan hari ini. Kita baru masuk, kita tes sama anak-anak. Kita soalnya salah satu masalah prosedur ini. Sehingga anak-anak betul-betul paham apa yang akan dikerjakan di labor. Selama ini kita praktikum, pertama kelas 8 sampai di labor. Apa lagi Pak? Padahal kita udah berusaha mati-matian mengkopikan LKS satu kelompok satu. Tapi dia masih nanya, mau apa lagi Pak? Berarti anak kita tidak biasa membaca. Nah, inilah yang kita akan kepada anak, bagaimana dia bisa membaca prosedur percobaan itu. Dan prosedur percobaan itu menjadi penilaian nanti. Nah, kita nilai. Kemudian data. Karena ini datanya data apa namanya? Yang tidak angka-angka ya, kualitatif ya. Berarti datanya kualitatif. Nanti data percobaan itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kuantitatif misalnya mencari gaya sama dengan F sama dengan M kali A. Berarti data percobaan kita nanti kuantitatif ya. Ada dapat masanya, ada dapat P-nya, kita carikan A-nya. Berapa gayanya gitu. Itu data kuantitatif. Kalau untuk pemisahan campuran ini sifatnya kualitatif dan itu tidak bisa kita tampilkan hasil percobaan seperti ini aja, diamati aja, di gelas A apa terjadi, di gelas B apa yang terjadi. Nah, anak mengamati itu aja. Tapi kalau datanya kualitatif, misalnya menimbang, anak harus bisa menimbang. Masa bendanya berapa, dia harus cepat mengukur masa bendanya berapa. Nah, itu nanti datanya data kualitatif. Baru kesimpulan. Nah, kesimpulan kalau untuk di sini, ya apa yang diamatinya? Kesimpulannya misalnya anak-anaknya yang teliti. Nah, baru dikumpulkan. Kemudian harus ada tes akhir. Sebelum kita menyelesaikan praktikum, anak-anak harus dites apa yang diperhitungkan tadi. Apa yang diperhitungkan tadi. Nah, itu mungkin yang penting di LKS. Dan LKS ini dibuat sendiri oleh gurunya. Dan harapan kita pertemuan hari ini masing-masing kita bisa membuat dan merancang apa saja praktikum yang akan kita laksanakan pada semester 2 ini. Lengkap dengan LKS-nya. Kalau dapat minggu ini selesai gitu. Minggu ini kita nanti kasih sama Nadina gitu. Mas Nadina nanti yang akan mempersiapkan. Misalnya di minggu kedua ada praktikum. Misalnya Pak Fendi praktikum minggu kedua. 3 hari sebelumnya dikeluarin Dina. Untuk praktikum ke-1 dari biologi, nah tolong dipersiapkan bahannya. Saya mau praktikum hari apa gitu misalnya. Sehingga laporan itu mempersiapkan alat dan bahan di sini. Kalau dia tidak ada, nanti tentu konfirmasi dengan Pak Salih Fendi. Pak, ini tidak ada Pak, ini tidak ada Pak. Begitu. Nah, kalau tidak ada, berarti praktikum itu untuk semester genap ini tidak bisa kita laksanakan. Dan yang tidak bisa ini menjadi daftar usulan untuk semester berikutnya. Bahwasanya untuk praktikum ini butuh zat ini dilapor belum ada. Nah, jadi tidak ada, praktikum tidak ada untuk kedepannya gitu. Nah, itu mungkin. Kemudian rubrik penilaian. Apa yang dinilai selama praktikum? Yang dinilai selama praktikum ya proses anak itu. Prosedur kerja tadi kita nilai.
Misalnya menuangkan zat A ke dalam gelas A. Ya kita tengok anak tadi bagaimana dia menuangkan. Kalau di kimia kan tidak boleh sembarangan. Apalagi zat berbahaya tidak boleh ditemplungkan begini saja kan. Itu punya skillnya. Ada skillnya harus kita ajarkan sama anak-anak kita gitu. Nah, nanti ada namanya. Ini juga disiapkan oleh gurunya dan ini juga sekalian menjadi penilaian keterampilan di K13. Kalau di SMA ini sudah berlaku nih. Anak ini misalnya si A, nilai praktikumnya apa? Langsung kelihatan. Jadi kita langsung ada praktikum, langsung ada nilai gitu. Nah, kalau ada nilai kita enak masukkan. Maka nanti untuk ujian praktikum tidak payah lagi. Nah, itu nih. Kalau untuk misalnya kita kasih poin, ini terserah aja. Kalau kemarin misalnya disepakati nilai yang tinggi itu 4. Kalau sekarang K13 kembali lagi dengan puluhan Pak ya. Nah, berarti ini tidak dipakai lagi. Ini acuan kemarin di sana K13 itu yang tinggi 4, kemudian 3, ada 2, ada 1. Kalau sekarang kayak tengok nilai kemarin udah puluhan lagi. Besar dari 88 itu A, sangat baik. Nah, inilah kita buat pula. Sesuai dengan rentang yang ada. Nah, kita masukkan nilai anak ke sini. Sehingga nanti dapatlah nilai praktikum anak, praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3. Kalau sekarang kita mengasih nilai praktikum anak dengan 1 praktikum itu pun tak terarah. Dilaksanakan 1 praktikum tak bisa kita mengarahkan. Kenapa? Kalau di Putra itu tentu bahan payah, alat dan bahan payah. Dan ini nanti tentu kita siasati bagaimana caranya untuk alat dan bahan sampai ke Putra sana. Kemarin ada ngomong dengan Pak Kepala Sekolah, kalau itu mobil dibutuhkan, siap sudah Pak ya. Kalau alat-alatnya tidak berbahaya untuk dibawa dengan mobil, itu bisa di-calling ke sopirnya, tolong angkat alat ini dari sini ke sana, nanti diangkat. Nah, bisa dimanfaatkan seperti itu. Sehingga di Putra untuk sementara praktikum bisa tetap berjalan. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, Bu. Atau mungkin topik kecil hari ini mempersiapkan LKS untuk praktikum bagi siswa. Mungkin ini paling tidak itu tambah kerja juga. Paling tidak nambah kerja. Tapi hari ini sekolah juga bilang kemarin kita sudah kuncurkan dana cukup banyak untuk pembelian alat dan bahan katanya. Sayang kalau alat bahan itu rusak tak dipakai. Kalau rusak dipakai berarti ada lampu hijau. Tidak apa-apa rusak kalau dipakai. Tapi yang takutnya barang ini rusak tapi tak pernah kita pakai. Contohnya satu nih, sentrifuge ini tak pernah kita pakai. Kayak barang itu udah berkarat gitu. Nah, takutnya kita kalau nggak gunakan lagi setahun lagi alat yang bisa dipakai. Padahal membelinya itu hampir 2 juta lebih. 2 juta alat kita taruh di lapor cuma untuk artis saja gitu. Ada banyak alat-alat kita yang lain yang belum terjamah oleh kita sehingga tidak memberikan daya guna. Kita ada tapi kita tidak bisa melaksanakan gitu. Bahkan kalau ada pertanyaan tentang cara pembuatan LKS ini. Karena di grup kecil kita hari ini kadang dengan waktu juga ibu udah capek, kita bertahap aja. Tapi yang kemarin diskusikan dengan kepala sekolah yang penting itu bagaimana praktikum jalan di labor kita. Salah satu saya tengok, ya kendala kita termasuk saya mau praktikum besok baru malamnya telepon. Kadang sehari sebelumnya telepon besok sediakan alat bahan ini. Jadi keteteran gitu. Pas praktikum ini tidak ada, mau dicari kemana, tidak jumpa gitu. Jadi praktikum jalan apa adanya gitu. Tidak membawakan hasil yang maksimal kepada anak. Kita habiskan praktikum 2 jam, ternyata anak juga tidak dapat apa-apa. Nah, bagi ibu-ibu yang PNS, ini bisa merupakan salah satu naik pangkat itu kemarin. Dibuat laporan misalnya, laporan siswa sebelum praktikum, nilai siswa sebelum praktikum dengan nilai setelah praktikum. Diamati, dikasih data, dibahas menjadi suatu laporan. Dan laporan itu terkarya ilmiah dan itu termasuk katanya bisa naik pangkat. Kalau diatur sebaik mungkin gitu. Tapi kalau kami yang PNA biasa-biasa saja. Ya Pak. Ya Pak. Jadi
yang kita buat satu semester berjalan ini menghilangkan. Nah kemudian ini dari saya salah jelas itu ketika praktikum itu biasanya kalau menggunakan waktu belajar itu tidak efektif. Kenapa? Karena pertama kita kurang piawai dalam hal ini, sehingga ketidakpiawaian kita ini membuat waktu menjadi lama. Ya, persiapan aja kadang sudah setengah jam. Mungkin mau langsung action, anak-anak belum tahu persis tentang desainnya, kemudian kita menjelaskan lagi. Kalau tadi sedang rekaman kan, mau apa lagi nih Pak? Itu dijelaskan lagi. Kalau ada satu kelompok yang tahu, kelompok yang lain nggak tahu kan gagal juga kalau kita mulai. Kemudian nanti waktu mau proses atau mungkin pada akhirnya kita sudah selesai tapi nyatanya barang masih berantakan juga susah. Terpaksa menggunakan waktu orang lain. Namun demikian ada juga praktikum yang sederhana seperti tadi ya, ketika saja pada jam sekolah, makanya tengok-tengok apa kan hukumnya itu. Contoh kemarin dulu saya pernah bawa anak-anak kemarin untuk melihat perubahan sudut jas panasi air keluar gelembung-gelembung, kemudian dimasukkan es ke dalam gelas, keluar embun itu embun di gelas. Itu aja mudah itu Pak, supaya bisa dibawa sekolah ke kelas. Nah jadi maksud saya, kalau ada nanti guru yang mengadakan praktikum di luar jam KBM, itu menurut saya perlu diajar, dan saya berusaha nanti akan mengusahakan insentifnya di luar KBM. Cuma namanya saya mengusahakan sebaiknya jangan-jangan. Sebenarnya begini, kita mengerjakan sila-sila saja, kemudian buat absen kegiatan itu. Nah, absen kegiatan itu berikut nanti lampiran RKS-nya, kemudian serahkan kepada kurikulum. Itu kita perhitungkan pada akhir-akhir tahun. Nah, pada akhir tahun biasanya ada bisa pendanaan, bisa kita berikan. Nah, kalaupun nanti tidak ada tidak ada bisa, itu memang sengaja rencanakan saya. Selain itu memang apanya ada itu, anggarannya seterusnya ada. Cuma saya minta betul hasil dari praktikum itu harus nampak. Dan jangan lupa membuat dokumentasi ada dengan HP-nya sendiri, buat gambarnya, fotonya. Kalau bisa di print, kita sudah sediakan kertas foto yang banyak di sekolah. Mungkin aja di kertas foto itu, atau mungkin karena nggak sempat komunikasi, pakai lembaran kertas biasa aja di print. Sekolah itu kan, kertasan maka itu fungsinya adalah untuk laporan akreditasi dan laporan akhir tahun kalau ada dari sekolah secara intensifkan. Jadi tolong pada semester ini sudah dibuat, misalnya nanti seminggu dari pada pada semester ini apa yang mau dipakai, itu disesuaikan dengan SOP yang misalnya pagi kita belajar sampaikan kepada siswa kita nanti jam sekian. Nah, diusahakan jam sekian itu sudah kerja. Semuanya sebelumnya anak-anak sudah dibiasakan. Ya, mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar yang disampaikan kepala sekolah, dan itu merupakan apresiasi yang luar biasa gitu ya.
Dan kita sangat mendukung sekali dan berkeinginan anak-anak kita ini betul-betul mahir di dalam praktikum, terutama di bidang IPA, gitu. Bidang IPA. Dan kalau kita dulu SMA tidak bisa dengan praktikum, dengan anak-anak kita tidak bisa pula praktikum. Gitu. Sesuai dengan anjuran dari kepala sekolah tadi, itu waktunya malah tidak mengikat. Kalau itu bisa dibuat di luar jam KBM, itu malah dikasih apresiasi yang luar biasa gitu. Dan itu sudah komitmen kepala sekolah seperti itu gitu. Jadi harapan kepada kawan-kawan semua, termasuk saya tuh, termasuk kita semua gitu ya, mempersiapkan LKS sehingga betul-betul tertata gitu. Kalau sudah tertata nanti terutama untuk laporan sudah ada kerja. Sekarang kan kita ada tenaga khusus Pak ya. Seperti Nadina kan dikhususkan untuk laporan. Nah, selama ini dia tidak berada di labor, kenapa? Karena tidak ada kerjanya gitu. Labor mau duduk aja dari pagi sampai siang mau apa. Nah, tapi kalau dengan masuknya LKS kita ini, kita harus menuntut dia bisa menyediakan hal itu. Tidak ada dia kata tidak bisa menyediakan. Cari sana apa? Bisa bisa. Cari sana bu, cari sana nih. Harus tidak seperti itu. Dia harus sudah menyediakan di meja terpisah. Misal kita buka 5 kelompok, dia terpisahkan 5 kelompok. Kalau udah itu tidak ada, kemarin ada juga. Udah yang ATL 1% nggak ada. Jadi labor ada 10%. Berarti kita juga harus bisa mengencerkan zat. Kalau kimia mengencerkan zat, kemarin kendala katanya timbangan analisis. Ya, kita coba diusahakan oleh kepala sekolah timbangan analisis. Jadi kalau dalam seminggu ini